Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Virus corona telah melanda kita kurang lebih 8 bulan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak pertama kali kasus virus corona ini diumumkan tanggal 2 Maret yang lalu, jumlah pasien kasus COVID-19 terus bertambah dan bukan berkurang. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa virus corona ini bukan hanya telah menjadi mimpi buruk bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak. Melalui video ini, anak-anak rindu mengajak orang dewasa, kita semua untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan, supaya mereka dapat segera keluar dari mimpi buruk ini. Virus corona adalah sebuah virus yang bisa kita bikin sakit, yang bisa bikin kita sesak napas. Virus corona itu virus yang berbahaya. Virus corona itu bisa bikin kita sakit demam, bikin sakit tenggorokan. Tidak bisa jalan-jalan bersama teman, dan tidak bisa jalan-jalan bersama keluarga, dan tidak bisa belajar kegiatan dengan offline bersama teman-teman. Nggak bisa jalan-jalan. Hal yang paling saya rindukan saat corona ini adalah bertemu dengan teman-teman sahabat yang ada di gereja dan sekolah. Aku sedih mau ketemu teman-teman. Aku mau main sama teman-teman. Nggak bisa, ada virus corona. Ngomong nggak juga virus corona. Sekolah juga ada virus corona. Kita taruh keluar harus pakai masker. Aku sedih karena aku nggak bisa ke sekolah. Aku sedih karena aku nggak bisa ke restoran. Terus aku nggak bisa ketemu teman. Harus pakai masker ketika keluar rumah. Kita harus jaga jarak. Kalau harus berpergian, sesampainya di rumah harus segera mandi dan bersih-bersih ya. Harus rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Banyak buah-buah dan sayuran. Minum vitamin C dan minum air putih yang banyak. Saat batuk atau bersin, tutup dengan siku. Ayo, kita sama-sama Taat supaya pandemi ini cepat berlalu.
Shalom jemaat-jemaat sekalian, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Mazmur 106 ayat 4-5. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita semua, begitu besar penyertaannya yang sempurna bagi kita semua. Mari bersama-sama kita naikkan syukur. Kita puji Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Bait kedua, dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Intro. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengambil waktu secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, setiap kami yang ada di hadapan-Mu hari ini adalah orang-orang yang penuh dengan salah, orang yang penuh dengan dosa. Kami datang di hadapan-Mu mengakui bahwa kami seringkali menyakiti, melukai perasaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jemaat tetap bangkit berdiri, bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, kita akan mengakui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian, Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu.
memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GKI Teluk Gong. Selamat beribadah kepada Tuhan. Nanti saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Berkati pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya ya Tuhan pada saat ini. Urapi pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman-Mu, untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, khususnya jemaat GKI Teluk Gong, atau siapapun yang bisa menyaksikan dan menonton khotbah ini melalui channel YouTube, supaya nama-Mu dipermuliakan dan kami diberkati. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat Teluk Gong yang sebagian terinfeksi COVID-19, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan menguatkan dan menyembuhkan, memulihkan kondisi mereka, berkati upaya medis yang dilakukan, agar melaluinya mereka boleh mengalami kesembuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Persiapkan hati kami juga ya Tuhan setelah firman Tuhan ini, untuk menerima sakramen perjamuan kudus, mengenang cinta kasih Tuhan yang sudah berkorban, mencurahkan darahnya yang kudus, dan menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa kami. Biarlah setiap kami boleh tergugah dengan cinta kasih Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28, ayat 25 sampai dengan ayat yang 38, saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, dan sudah kawin. Ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda, dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu saya sedang berbincang-bincang dengan seorang anggota jemaat senior. Ya, beliau adalah mantan majelis gereja, tentu saja sangat aktif ketika masih muda. Berkali-kali saya mendengarkan dari mulutnya bahwa sekarang ia sudah lanjut usia dan merasa tidak berguna. Moyung katanya.
Saudara-saudara, bila ungkapan itu dikeluar dari sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, saya kira itu adalah sikap yang mulia. Tetapi kalau itu adalah suatu ekspresi bahwa orang yang lanjut usia dianggap kurang berguna dibandingkan anak muda, saya pikir kita harus belajar dari dua orang tua yang sudah lanjut usia dikisahkan dalam Alkitab yang kita bacakan tadi, yaitu Simeon dan Hana. Meskipun lanjut usia, namun hidup mereka sangat berguna, menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pertama ada tokoh Simeon. Simeon arti namanya adalah seorang yang mendengar dan yang taat. Ini sesuai dengan kesaksian hidup Simeon yang dengar-dengaran akan suara Tuhan dan taat sampai akhir hidupnya. Saudaraku sekalian, apakah kriteria, apakah keistimewaan atau identitas daripada Simeon ini? Alkitab mengatakan pertama dia adalah seorang yang benar dan saleh. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar, memakai kata dikaios, dan saleh, memakai kata iublebes. Saudara, kata dikaios adalah seorang yang benar, adil secara moral. Sebenarnya makin lama seorang hidup di dunia ini, saudaraku sekalian, makin berpotensi untuk melakukan pelanggaran moral. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Simeon tidak demikian. Bahkan sampai lanjut umurnya, dia konsisten hidup benar secara moral. Lalu kata Yunani eulabes adalah seorang yang saleh hidupnya, taat pada hukum dan firman Tuhan, itu artinya seorang yang takut akan Allah. Saudara, kalau di Kaios itu bicara tentang hidup moralitas yang bicara tentang relasi dengan sesama manusia secara horizontal, maka eulabes itu berarti kehidupan kerohanian yang saleh, yang takut akan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa baik secara relasi vertikal dengan Allah maupun relasi horizontal dengan sesamanya, Simeon itu beres, Bapak Ibu sekalian. Saudara, langkah indahnya dan bahagianya bila orang-orang yang lanjut usia memiliki kualitas moral dan kerohanian seperti ini. Dan seharusnya itu menjadi cita-cita kita yang masih muda. Kita pun akan tua juga, bukan? Makin tua kita memiliki karakter yang bagus, moral yang baik, kerohanian yang baik, hubungannya dengan Tuhan yang makin baik. Itulah yang menjadi teladan daripada Simeon yang kita lihat di sini. Saudara, kita ketika masih muda tentu mereka Simeon, Hana adalah orang yang aktif dan produktif dalam pelayanan. Tetapi setelah lanjut usia, Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi teladan dalam moralitas, dalam kesalehan, dan memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, Simeon adalah seorang yang saleh dan benar. Saudara, yang kedua, Simeon adalah orang yang peka dengan suara Tuhan. Dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, ya, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, menariknya saudara-saudara, Simeon ini meskipun sudah tua tetapi tidak pikun dan tidak mengalami sakit Alzheimer. Saat mendengar suara Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, dia tahu betul dan jelas mendengarkan suara Roh Kudus itu. Kepekaan mendengarkan suara Roh Kudus membuktikan Simeon memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan. Padahal tidak mungkin orang bisa mendengarkan suara Tuhan kalau dia tidak punya hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Saudara, dia dikatakan bahwa dia apakah perkataan Roh Kudus yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kepada Simeon ini? Saudara-saudara, Roh Kudus berbicara bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, itu dia yang diurapi.
Saudara-saudara, Mesias adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi selama berabad-abad lamanya. Dan para ahli, para rabi terus meneliti kapan Mesias itu datang. Saudara melihat usia yang lanjut, maka dapat melihat Mesias yang dijanjikan dalam PL adalah suatu berkat dan kehormatan yang luar biasa bagi Simeon, tidak dimiliki oleh orang-orang tua kebanyakan yang lain. Itulah yang dialami oleh Simeon. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah kesibukan kita tiap hari bekerja, studi, melakukan berbagai aktivitas, adakah kita punya waktu untuk dengar-dengaran suara Tuhan? Dengar-dengaran suara Tuhan tidak harus berarti kita meninggalkan semua aktivitas kita sehari-hari, tidak. Tapi kita terus mempunyai relasi yang indah dan intim dan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, orang yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari dan tidak punya waktu untuk Tuhan, saudara-saudara, akan sulit mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan tidak dimaksudkan bahwa Tuhan itu langsung berbisik di telinga dengan orang yang bersangkutan, seperti yang dialami beberapa tokoh Alkitab. Itu wahyu khusus bagi mereka. Saya juga tidak percaya kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit dengar suara Tuhan. Sedikit-sedikit mendengarkan, bertemu dengan Rasul, misalnya orang bermimpi seperti itu. Saya kira harus diverifikasi. Hanya wahyu Tuhan yang mengatakan demikian, maka kita yakin Roh Kudus yang berbicara kepada Simeon pada waktu itu. Saudara, yang penting dalam Simeon dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, saya tidak percaya bahwa orang-orang yang sambil baca Alkitab, sambil browsing internet, sambil mendengarkan khotbah, sambil membalas WhatsApp misalnya, sambil beribadah, sambil sibuk chatting. Saya kira orang-orang seperti itu tidak mungkin bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan, apalagi peka dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, Simeon memberikan contoh teladan, makin tua, makin hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, suatu kali seorang pengkhotbah besar bernama Billy Graham. Ketika itu beliau masih umur 90-an, 98, 99. Diwawancara oleh wartawan, Pak Billy Graham, kalau Bapak seandainya Tuhan menambahkan usia Bapak, apa yang ingin Bapak lakukan? Billy Graham mengatakan, saya ingin selalu dekat dengan Tuhan dan melalui doa secara pribadi. Inilah contoh-contoh orang-orang di masa tuanya, Bapak Ibu sekalian, terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Mereka makin menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan itu lebih penting, lebih manis daripada apapun juga. Dan itu yang dilakukan oleh Simeon. Mari kita semua, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, kita selalu menyediakan waktu dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga, Simeon adalah orang yang siap menghadapi kematian setelah bertemu dengan Mesias. Dalam ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Saudara-saudara, hanya orang yang sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi akan siap menghadapi kematian. Ada orang mengatakan, oh, saya akan siap meninggal kalau saya sudah menikah. Sudah menikah? Oh, nanti saya betul-betul siap meninggal kalau saya sudah punya anak. Berarti saya punya keturunan. Sudah punya anak, oh dia masih puas, kurang puas. Saya siap meninggal kalau anak-anak saya sudah menikah. Saya siap meninggal kalau saya sudah punya cucu. Saya siap meninggal kalau saya sudah punya tabungan yang banyak sekali, bisa diwariskan. Dan sebagainya, dan sebagainya.
Tetapi sesungguhnya berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini Bapak Ibu sekalian, orang yang paling siap untuk meninggal adalah orang yang sudah berjumpa dengan juru selamat, Yesus Kristus secara pribadi. Simeon dan Hana siap untuk menghadap Tuhan karena mereka melihat sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan itu. Saudara, karena hanya Yesus Kristuslah yang satu-satunya yang bisa memberikan jaminan pengampunan dosa serta hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Saudara, sukses apapun yang saudara alami dalam dunia ini, bila dia belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia orang yang belum siap untuk mati. Saya ulangi, sesukses apapun hidup seseorang di dunia ini, kalau dia belum berjumpa Kristus secara pribadi dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka orang tersebut belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Karena belum ada jaminan, belum ada keselamatan. Saudara, oleh karena itu bagi orang yang belum mengenal Kristus, maka kematian merupakan hal yang sangat menakutkan bagi mereka. Sebaliknya, bagi orang yang sudah dalam Kristus, kematian merupakan pintu gerbang dia berjumpa dengan Kristus dalam kekekalan bahagia sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, saudaraku sekalian, siapkah kita dipanggil Tuhan? Umur kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. COVID-19 menelankan korban banyak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ada orang-orang yang tua meninggal, ada orang yang muda meninggal. Siapa yang tahu? Tapi kapanpun Tuhan panggil kita, kalau kita sudah ada dalam Yesus Kristus, kita siap dipanggil kapan saja. Karena kita sudah memiliki jaminan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan seorang yang bernama Hana? Alkitab mengatakan Hana itu berasal dari suku Asher. Saya baca ayat 36 sampai ayat 38, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asher. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ke situ dan ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Alkitab menulis di sini secara spesifik siapakah Hana? Disebut dia adalah dari suku Asher. Saudara, Alkitab mengatakan Hana seorang nabi perempuan anak Phanuel dari suku Asher. Asher adalah satu dari 12 suku Israel. Dan suku ini adalah suku terkecil dan hampir musnah setelah Israel dibuang ke Asyur pada waktu itu. Nama suku Asher secara spesifik disebutkan di sini, saudara, menunjukkan bahwa ini adalah suku yang terabaikan. Tapi dari suku yang terabaikan ini, bahkan hampir punah ini, saudaraku sekalian, ada seorang wanita tua yang saleh. Ya, dengan tekun menantikan kedatangan Mesias. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang kita masing-masing. Dan kita pun tidak bisa memilih dari suku bangsa apapun. Kita tidak bisa memilih kita dari anak Amin Rais misalnya, anak Fadli Zon misalnya, atau anak Obama misalnya, nggak bisa. Itu adalah suatu ketentuan yang Tuhan atur melalui orang tua kita. Saudaraku sekalian, tetapi apapun latar belakang kita, apapun latar belakang suku bangsa kita, setiap kita dapat mengambil sikap setia kepada Tuhan atau tidak. Dan itu terbukti dari Hana. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu pelajari dari Hana. Yang pertama, kita mengatakan Hana itu memutuskan untuk menjanda seumur hidupnya.
Jadi katakan sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Saudara, menurut saudara-saudara, orang yang baru 7 tahun menikah, lalu ditinggal mati oleh suami, ya, katakanlah saat itu rata-rata orang Yahudi menikahnya masih sangat muda. Paling tua 16 tahun. Taruhlah umurnya 16 tahun. Ya toh? Kalau dia menikah umur 16 tahun, 7 tahun menikah, waktu menjanda umur Hana berapa? 23 tahun. Saudara, usia 23 tahun itu janda tua atau janda muda? Janda muda lah. Saudara, inilah janda kembang muda yang pasti banyak kumbang yang ngincer, kira-kira begitu. Tetapi Hana memilih untuk menjanda seumur hidup. Dia ingin mengkonsentrasikan hidupnya bagi Tuhan. Sungguh suatu pilihan hidup yang sangat mulia. Saudara, apa tujuan? Hana itu menjanda? Ia tidak meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara-saudara, tidak ada salahnya dengan orang yang menikah. Jadi kalau Hana ini menikah pun bukan hal yang salah. Tetapi Hana fokus melayani Tuhan. Itu tujuannya. Supaya tidak ada gangguan-gangguan, dia ingin fokus melayani Tuhan dan tanpa gangguan oleh urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Dan sebagai bonusnya Bapak Ibu sekalian, atau rewardnya bagi Hana, Tuhan izinkan dia melihat Mesias bersama-sama dengan Simeon sebelum mereka meninggal dunia. Saudara, kalau melihat riwayat Simeon dan Hana ini, sebenarnya kita semua dapat kesempatan ya untuk mengukir dan memiliki kualitas hidup yang bagaimana. Orang tua ini adalah orang tua yang tidak melihat masa tua mereka sebagai masa yang tidak berguna. Mereka memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Saudara, karena itu setiap kita dapat kesempatan untuk mengukir sejarah kehidupan yang berkualitas dan baik. Kita bisa memilih 2 macam hidup berikut ini. Pertama, masa muda sia-sia, dewasa foya-foya, sudah tua menderita dan masuk neraka. Atau yang kedua, masa muda setia, dewasa makin berdaya, dan sudah tua bahagia dan masuk surga. Semua orang pengen hidup yang bahagia dan masuk surga. Saudara, penantian Simeon dan Hana adalah penantian terpanjang dan terpenting di dalam sejarah manusia. Mengapa? Lebih penting dari menantikan apapun juga di bawah kolong langit ini. Karena mereka menantikan kedatangan Sang Mesias yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah lansia yang paling beruntung di antara sekian banyak lansia di dalam dunia ini. Mengapa? Karena mereka menyaksikan kedatangan Mesias yang pertama, sekaligus nanti kedatangan Mesias yang kedua kali pada waktu dunia ini kiamat. Saudara-saudara, kita memang tidak seberuntung Simeon dan Hana yang mempunyai bonus seperti itu. Ya. Tetapi kita juga sedang menanti kedatangan Mesias atau Kristus yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian. Seluruh dunia termasuk kita menantikan Yesus Kristus yang kita rayakan hari kelahirannya pada saat ini akan datang kembali ke dalam dunia ini diiringi dengan malaikat bala tentara surga dengan gegap gempita dengan kemuliaannya. Bukan lagi sebagai bayi yang kecil di Bethlehem yang dikejar-kejar oleh Herodes, tapi sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala dipertuan. Dan setiap lidah akan mengaku, lutut akan bertelut menyembah Dia.
Tapi sayang untuk sebagian orang itu sudah terlambat. Berbahagialah Anda dan saya yang tidak terlambat. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastikan Anda dan saya sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi melalui iman kita kepada Dia. Maka ketika Yesus memanggil pulang ke surga, orang bisa berkata tentang kita, rest in peace. Dan itulah yang terjadi dengan Simeon dan Hana. Mereka bisa rest in peace. Pergi di dalam damai sejahtera. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah hamba ini pergi dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanti adalah hal yang sangat-sangat membosankan biasanya. Tapi bila kita menanti kedatangan seorang sahabat atau keluarga, maka itu sungguh menggairahkan Bapak Ibu sekalian. Lebih-lebih lagi kalau kita menanti Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara, saya katakan tadi menanti kadang-kadang kondisi yang membosankan. Tapi kalau yang kita nantikan adalah hal yang pasti, yang memberi harapan, maka kita akan bergairah hidup ini Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kesulitan COVID-19 dan kesulitan ekonomi dan masalah kehidupan yang kita ada sekarang ini, ingatlah, kita punya harapan Tuhan beserta kita. Dan satu kali kelak, Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput orang-orang percaya. Pengharapan itu pengharapan yang pasti, kira itu memberikan gairah, kekuatan, dorongan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk teladan Simeon dan Hana. Kedatipun mereka telah lanjut usia, tapi iman mereka tidak luntur. Sebaliknya makin hari makin dekat dengan Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan dan mereka bersuka cita ketika mereka melihat Sang Juru Selamat dengan mata jasmani langsung. Sehingga mereka merasa siap untuk meninggalkan dunia ini karena mereka telah melihat keselamatan itu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan teladan hidup daripada Simeon dan Hana. Saat-saat Natal ini kami tidak sia-siakan dan berlalu dengan percuma. Kami buka hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau tahu kondisi jemaat-Mu, baik secara ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Immanuel kami percaya ada bersama-sama dengan kami. Dan lebih penting lagi Tuhan, pada satu saat kami akan menantikan Engkau datang ke dalam dunia ini, bukan lagi sebagai juru selamat, bayi yang kecil di Bethlehem, yang mati di kayu salib dan bangkit, tetapi sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan pencipta alam semesta. Dan dalamnya semua lutut akan bertulut, lidah akan mengaku Engkau adalah Tuhan pencipta alam. Oh Tuhan Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya ya Tuhan kami boleh punya gairah, kami boleh meneladani kehidupan Simeon dan Hana menjadi orang yang saleh, yang benar, yang dekat dengan Tuhan, dan bersuka cita karena telah bertemu dengan Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, yang dipanjatkan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan persembahan kita dapat diberikan melalui transfer, melalui barcode yang tertera di layar kaca. Sambil kita mempersiapkan, kita naikkan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan-Mu hingga hari ini. Dan persembahan yang kami berikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kami. Terimalah, Engkau kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita berdoa untuk beberapa hal, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Dari Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keletihan, kelelahan, putus asa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada setiap jemaat-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini di dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang berikan kesembuhan, Engkau yang menolong menyertai mereka. Secara khusus, jemaat-jemaat yang saat ini sedang bergumul di dalam berjuang melawan virus COVID-19. Engkau yang menolong mereka di dalam perjuangan mereka ya Tuhan. Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka di dalam menjalani masa-masa sulit ini. Dan kiranya Tuhan yang terus mengingatkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam segala kesulitan-kesulitan yang sedang mereka alami. Dalam pekerjaan, masalah ekonomi, apapun yang sedang mereka gumulkan saat ini. Engkau yang kiranya terus meneguhkan, menguatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang sudah berulang tahun. Tuhan Yesus menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam pertumbuhan imannya, secara khusus di masa-masa sulit ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita bersyukur hari ini Pendeta Infantius Tulai bisa melayani kita di dalam pemberitaan firman dan juga pelayanan perjamuan. Segenap jemaat GKR Telugong mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Infantius Tulai yang sudah melayani, dan kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai Musa Tulai di dalam pelayanan yang dikerjakan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah situasi pandemi yang masih belum terkendali saat ini, mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan dan juga kita menjaga dan melindungi keluarga kita masing-masing, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita mampu melewati masa-masa yang sulit ini hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang terus menolong Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.